Assalamualaikum, jumpa lagi di Anime Komik TV ya cuy. Oke cuy, di kesempatan kali ini kita gaskan lagi lanjutan dari manhwa kembali ke masa lalu dengan kekuatan sang raja. Sebelum itu terima kasih banyak untuk kalian yang sudah mentraktir Mimin Kopi ya cuy. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, kesuksesan, dan juga keselamatan dimanapun kalian berada. Dan juga yang ingin mentraktir Mimin Kopi, link sudah disiapkan di deskripsi atau di profil channel ya cuy. Oke lah, gak usah banyak basa-basi, kita gaskan aja langsung ke pembahasannya. Di cerita sebelumnya, Kim Tae-hyun dan Isaka yang telah bekerja sama sontak menerobos masuk ke markas Tetsu dengan melakukan penyerangan langsung, yang mana serangan itu langsung ditahan oleh Shikin yang kebetulan berada di sana. Pertahanan dan juga serangan yang cukup kuat sontak menghempaskan mereka ke belakang, seolah mereka seimbang dalam segi kekuatan. Lalu Taehyun menatap kepada mereka sambil memasang senyuman. Dia berpikir, ini sungguh melampaui ekspektasinya. Siapa sangka player tingkat nasional Cina akan ada di sana. Di samping itu, Shikin sontak tertawa kecil sambil menunjukkan aura kekuatan miliknya. Dia menanyakan, jadi Taehyun adalah orang yang ditakuti oleh Tetsu. Kebetulan asosiasi juga memintaku untuk menghadapimu. Sungguh keberuntungan yang bagus. Baiklah, aku akan menghadapimu di sini. Ucapnya seolah tidak sabar ingin menghadapi Taehyun. Sedangkan Isaka yang tengah terkejut, dia bertanya-tanya bagaimana bisa Shikin berada di sana. Taehyun mengatakan, sudah jelas bahwa Shikin memanglah bekerja sama dengan kelompok penjahat. Tetapi lebih dari itu, apakah mungkin Shikin juga adalah pelaku yang membunuh sebagian peserta yang sebelumnya dikabarkan menghilang? Seolah terkesan dengan tebakan Taehyun, dia menanyakan, apakah kau bisa mengetahuinya? Karena aku menyebutkan asosiasi, tak kusangka ternyata kau cepat tanggap. Sudah kuduga kau memang pelakunya, dan sekarang adalah giliran Korea Selatan. Tapi kurasa aku yang beruntung kali ini. Sekilas dia seolah tidak paham dengan apa yang dimaksudkan oleh Taehyun. Kemudian sambil menggunakan kemampuannya, Taehyun mengatakan bahwa dia akan mengalahkan Shikin di sana, hingga para player di pihaknya tidak akan bertemu kembali dengan Shikin. Mendengar itu sontak membuat Shikin seakan begitu senang dan semakin merasa tertantang dengan perkataan Taehyun, hingga dia langsung maju untuk menghadapinya. Tentu saja Taehyun juga tidak tinggal diam begitu melihat Shikin memberikan pukulan pertamanya. Nampak mereka berdua saling berambisi untuk mengalahkan satu sama lain. Di saat yang sama, salah satu bawahan Tetsu menyarankannya untuk melakukan evakuasi. Tak ingin mengganggu pertarungan Shikin, Tetsu pun setuju dengan saran bawahannya itu. Akan tetapi belum sempat mereka ingin melakukannya, Isaka datang untuk mencegah mereka. Setelah mengalahkan dua bawahannya, dia bertanya kepada Tetsu, mengapa pria dengan posisi tinggi sangat tergesa-gesa. Di saat mereka terkejut begitu melihat kedatangannya, Isaka menambahkan, apakah Tetsu merasa takut jika Shikin akan kalah menghadapi Taehyun? Dengan sangat bangga dan penuh keyakinan, dia mengatakan bahwa dia akan mengalahkan Tetsu, dikarenakan dia adalah rekan Kim Taehyun. Padahal tanpa dia ketahui, sebuah serangan tengah siap menghantam dirinya. Yang mana kekuatan itu tak lain adalah kekuatan Taehyun yang sengaja diarahkan pada mereka untuk mencegah kelompok Tetsu. Namun sialnya Isaka juga malah terkena oleh kekuatan itu. Di saat yang sama dia juga memalingkan pandangannya ketika dalam pertarungan, hanya karena tidak ingin kehilangan satupun mangsa ketika sedang menghadapi Shikin. Hingga sebuah pukulan kuat sontak dihantamkan oleh Shikin. Untungnya Taehyun lebih dulu menyadari hal itu dan langsung menghindari pukulan yang seketika mampu menghancurkan permukaan lantai. Menyadari bagaimana kekuatan Shikin, ia pun kembali fokus untuk menghadapinya. Ia tahu akan bahaya apabila dia memalingkan pandangannya. Dikatakan bahwa Shikin atau Suisen adalah player yang dijuluki dengan sebutan Dewa Mistik. Tentunya julukan itu dia dapat karena tingkat kekuatannya. Bisa dikatakan Shikin memiliki kekuatan yang terkuat ketimbang semua player tingkat nasional yang ikut dalam turnamen Asia Friendship. Dia adalah seorang monster yang telah mengalahkan begitu banyak monster dan juga player hanya dengan menggunakan tangan kosong saja.
Tetapi julukan itu tidak dia dapat hanya karena dia memiliki kekuatan yang istimewa ataupun seberapa banyak dia mengalahkan musuhnya, melainkan dari kekuatan sejati yang ada pada kemampuan berhantunya, sebuah kemampuan yang memiliki daya melampaui tenaga fisik yang dia miliki. Kemampuan itu adalah sabit kematian. Dengan adanya kemampuan itu dia bagaikan player yang lebih dekat dengan sosok kematian, dan sampai saat ini belum ada satupun lawan yang bisa menandingi kemampuan yang dia miliki. Sabit kematian adalah suatu kemampuan manifestasi senjata yang memperkuat stat penggunanya secara signifikan, tetapi bayaran memiliki skill itu akan mengurangi tingkat kemampuan lain sebesar 1. Di samping itu, Taehyun sempat memikirkan jika kemampuan itu adalah sesuatu yang sangat bahaya jika dia terkena oleh sabit itu, dan nampak efek tebasannya saja sampai mampu memotong bagian atas bangunan, hingga membuat bangunan itu seketika hancur. Di saat yang sama, Taehyun seakan kewalahan menahan setiap tebasan kuat yang dilancarkan kepadanya. Bahkan ketika berada di udara, Sikin tidak henti melancarkan setiap tebasannya, hingga membuat Taehyun kesulitan untuk menghindarinya. Tebasan demi tebasan tidak henti dilancarkan, dan Taehyun juga tidak henti berusaha untuk menahan setiap tebasan itu, meski berada di posisi yang tidak diuntungkan. Keadaan itu juga sontak membuatnya seakan begitu kesal, dikarenakan keadaannya saat ini malah memudahkan lawan untuk melukainya apabila dia hanya terus menahannya saja. Lalu dia pun mencoba untuk memberikan serangan balasan demi bisa lepas dari keadaan itu, tetapi tebasan yang dia berikan mampu ditahan dengan sangat mudah. Akibat benturan kuat yang ditimbulkan oleh tebasannya membuat senjata Taehyun mengalami suatu kerusakan yang cukup fatal. Sedangkan Sikin yang melihat Taehyun hanya bisa menahan setiap tebasannya, sontak membuat dia tertawa lepas. Dia menanyakan, bukankah Taehyun mengatakan ingin mengalahkan dirinya? Setelah menanyakan itu, dia pun kembali melakukan serangan, dan Taehyun langsung menahan ujung sabit itu dengan kedua senjatanya. Di saat yang sama dia berpikir, senjatanya bisa patah jika lebih lama menahan sabit itu. Nampak saat ini kedua senjatanya mengalami kerusakan akibat terkena ujung sabit yang sangat tajam. Ketika ada kesempatan setelah menahan tebasannya itu, ia pun langsung menggunakan kemampuannya untuk mengikat Sikin yang tengah siap akan kembali menebaskan sabitnya. Di samping itu dia nampak santai saja dan membiarkan tubuhnya terikat, seolah ia ingin melihat apa yang akan dilakukan oleh Taehyun. Sambil menggunakan kekuatannya, Taehyun berpikir jika senjatanya tidak sanggup menahan setiap serangan musuh, maka ia akan membuat Sikin tidak bisa mengayunkan senjatanya kembali. Kemudian dia langsung menghantamkan Sikin yang telah terikat ke sebuah bangunan, dan juga menggunakan kemampuan Kneging untuk menekannya dengan sangat kuat. Namun setelah menghempaskannya, dia sempat terkejut ketika mendengar Sikin tiba-tiba tertawa sambil menyebutnya lemah. Ternyata tekanan penuh yang Taehyun berikan tidaklah berdampak apapun kepadanya. Yang ada dia dengan mudah menghancurkan ikatannya. Lalu dia menanyakan, kau pikir bisa mengalahkanku dengan kekuatan sepayah itu? Inilah sebabnya kau bukan player tingkat nasional, ucapnya sambil melesat kepada Taehyun untuk mengalahkannya. Sedangkan Taehyun yang melihat itu seakan terkejut dan tidak percaya, begitu melihat kemampuannya tidaklah berdampak apapun kepada musuhnya. Dan di saat dia tengah terkejut, Sikin tiba-tiba melesat dengan sangat cepat, sembari menebaskan senjatanya tepat mengenai Taehyun, hingga tebasan itu juga mampu menghancurkan kemampuan Kneging yang dia gunakan. Di samping itu, Tetsu yang tengah menyaksikan pertarungan mereka sempat menganggap bahwa pertarungannya telah selesai. Tanpa mengetahui apa yang terjadi pada pertarungan itu, dia berpikir, walaupun Taehyun adalah pemuda yang menjanjikan, tetapi ia yakin tidak mungkin bagi Taehyun bisa menaklukkan Sikin. Tak hanya itu, mereka juga nampaknya telah berhasil menangkap Isaka, dan akan membiarkan Isaka tetap hidup. Dengan membiarkannya hidup, mereka mungkin bisa menggunakannya sebagai jaminan untuk negosiasi kepada Jepang ataupun Holy Maiden. Tetapi dia tidak mengerti mengapa Isaka bisa mengkhianati mereka, padahal Isaka mengetahui
akan berhadapan dengan mereka, dan Isaka juga akan terkena amukan Holy Maiden atau Saintes atas pengkhianatannya. Apakah mungkin Isaka melihat suatu potensi pada Taehyun sehingga memilih untuk mengkhianati mereka? Jika memang begitu, Isaka sungguh membuat kesalahan, dikarenakan Kim Taehyun pastinya tidak akan bisa menang, dan sekarang hanya tinggal menunggu Sikin. Pikirnya seolah yakin bahwa Taehyun telah dikalahkan. Namun ketika melihat ke bawah sana, dia seakan terkejut dengan apa yang dia saksikan. Ternyata dia melihat Taehyun yang sebelumnya ditebas oleh Sikin nampak baik-baik saja, sedangkan Sikin malah tertunduk lemas dengan keadaan tubuhnya yang telah terluka. Saking terkejutnya dia pun sontak panik begitu melihat keadaan Sikin yang nampak mendapatkan luka yang cukup fatal. Hal itu juga sempat membuat Sikin seakan kebingungan. Dia tidak tahu ada apa dengan tubuhnya, mengapa dia yang malah terjatuh ke tanah. Ketika menebasnya, dia memang melihat ada lonjakan mana pada kedua senjatanya, tetapi dia yakin bahwa tebasannya mengenai telak pada Taehyun. Bahkan dia juga melihat senjata yang digunakan Taehyun semakin terkikis setiap bertumbukan dengan senjatanya. Sudah dipastikan bahwa dirinya lah yang unggul dalam pertarungan itu, tetapi mengapa sekarang malah dirinya yang tumbang? Memikirkan hal itu sontak membuatnya menjadi semakin murka, dan dia langsung bangkit kembali untuk melakukan serangan. Dia seakan tidak terima Taehyun telah membohonginya dengan menyembunyikan kekuatan yang dia miliki. Di saat yang sama juga Taehyun dengan santainya menoleh ke belakang. Dia juga berpikir bahwa kedua senjatanya hanyalah perlengkapan kelas langka. Mungkin jika sesaat seperti waktu menghadapi Minotaur Queen membuat mananya lebih cepat habis walaupun tidak menghancurkan senjatanya. Tetapi jika dia menambahkan kekuatan predasi, mananya tidak akan cepat habis. Bahkan jika dia menambahkan kekuatan predasi sampai maksimal, maka senjata yang sebelumnya akan hancur, mampu menahan tebasan yang lebih kuat, dan bahkan mampu menghancurkan senjata lawannya. Melihat senjatanya mampu dihancurkan menjadi berkeping-keping, sontak membuat Siken nampak tercengang seakan tidak percaya. Tepat ketika Sikin tengah terkejut, Taehyun mengatakan bahwa dia akan memberikan senjata miliknya, tapi dia akan mengambil nyawa Sikin sebagai gantinya. Begitu melihat sebuah tebasan akan mengenainya, dia seketika berteriak sekencang mungkin, seolah tidak ingin tewas di tangan Taehyun. Tetapi sayangnya sekuat apapun dia berteriak, Kim Taehyun tidaklah mengenal ampun, hingga dia langsung menghabisinya dengan sekali tebasan, bersamaan dengan hancurnya senjata yang Taehyun gunakan. Hal itu juga sontak membuat Tetsu nampak semakin panik setelah melihat Taehyun mampu mengalahkan player sekelas Sikin yang dia takuti. Sedangkan Isaka nampak tidak mengetahui apa yang terjadi pada pertarungan itu, dikarenakan dia lebih dulu dibuat pingsan layaknya seorang pecundang. Dan setelah mengalahkan Sikin, salah satu player tingkat nasional Cina, yang dikatakan sebagai player terkuat, kini dia hanya tinggal membasmi kelompok Samrodu. Tentunya hal mudah bagi Taehyun untuk membasmi kelompok itu, dikarenakan dia juga telah mencapai tingkat kekuatan yang melampaui Sikin. Sementara itu keadaan berpindah ke sebuah hotel. Ketika cuaca tengah diguyur hujan, seorang pria bersama dengan pasangannya tengah membicarakan Sikin yang telah mengambil tindakan tanpa mengetahui bahwa Sikin telah dikalahkan, yang mana dia adalah salah satu rekan Sikin. Dia sempat meyakinkan wanitanya bahwa Sikin tidak mungkin kalah menghadapi player Korea Selatan. Dan wanita itu ternyata adalah salah satu petinggi Samrodu, seorang demon peringkat S yang telah bekerja sama dengan player Cina. Tepat ketika membicarakan tentang Sikin, pria itu tiba-tiba mendapatkan sebuah panggilan. Dan yang menghubunginya adalah seorang patua bernama Zhang Lung, yang mana patua itu adalah kepala asosiasi Cina yang juga merupakan player tingkat nasional. Dan scene bersambung, nantikan cerita selanjutnya hanya di AKTV. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share juga ke teman-teman kalian. Semoga terhibur dan sampai jumpa di lain waktu.